Halo semuanya, selamat datang di Pozen Channel. Yang mungkin teman-teman sudah melihat tadi di video pertamanya, ada sinematik mobil Corolla di belakang saya ini. Nah, mungkin teman-teman pada penasaran ini mobil apa, tahun berapa, dan apa saja yang udah dirubah. Langsung saja kita ke pemiliknya. Namun sebelum itu, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, nyalakan tombol loncengnya, like dan share ke teman-teman yang lainnya. Oke, kita langsung ke pemiliknya. Oke, sekarang kita sudah dengan pemilik mobil Corolla ini. Jadi bang, ini basic mobilnya tahun berapa nih bang? 83. Tahun 83. 83 plus. Tapi di sini sudah ada perubahan di bagian lampunya ya? Iya, lampunya 80. Tahun 80, custom. Dari atas dulu lah kita lihat dari kap mesinnya. Di sini ada lipsnya. Ini pakai jenis apa nih bang? Atau ada jenis-jenis yang lainnya? Ini aksesoris lama sih. Aksesoris lama. Buat. Bahannya karet ya? Iya kan. Kita lanjut ke bawahnya. Di sini ada emblem GT. Nah, ini termasuk emblem yang asli atau KW-KW apa gimana nih, Bang? Ya, itu KW sih. KW punya ya. Custom. Jadi kalau yang aslinya itu seperti apa jenisnya tuh, Bang? Ya, biasanya materialnya plastik juga, tapi biasanya ada krum-krumannya. Ada krum-krumannya. Grillnya masih punya 80 ya. Punya 80. Nah, sen cornernya masih punya 83. Iya, iya. Sen cornernya masih pakai yang 83. Di sini kita masuk ke bumper. Nah, kalau bumper ini bang, gimana? Ini bumper custom sih. Bumper custom. GT, dia custom. Kalau yang 83 tuh biasanya sini ada coakan nih kan. Untuk dudukan peltnya ya? Bukan, coakan ini. Biasanya ada coakan ke dalam lagi kayak gini lah, gitu kan. Jadi ini ada coakan lagi. Kalau 83, kalau ini custom. Customnya GT lah. Jadi menggunakan bahan apa nih bang? Plat dibuat. Jadi lampu sennya agak ke dalam gitu ya? Ya, lampu sennya masih asli. Dalam. Kemudian di sini bawah lagi ada lips. Nah, untuk lips ini menggunakan jenis apa nih bang? Kalau lipsnya? Lipsnya merek Foha. Foha. Asli karet. Karet ya. Biasanya kalau produk Foha itu mahal itu. Bahannya menggunakan karet ya. Di sini kita pegang tuh original. lentur-lentur gitu ya. Lebih safety sih. Kalau dibuat orang dari plat kan rentan dia gitu. Karena posisinya di bawah. Nah, mungkin teman-teman retro pengen nyari yang seperti ini, kira-kira dapat di mana itu, Bang? Agak susah sih. Agak susah ya? Kebetulan aja kita dapat. Jadi ini lips yang cukup langka. Merek Foha, lumayan tinggi juga harganya. Kita tidak tahu, nanti kita lanjut ke Bang Mujibnya berapa. Kita naik ke atas lagi. Di sini ada spion, weh. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian atas lagi. Di sini ada spion. Nah, biasanya kalau mobil retro itu spionnya itu ori, ada yang model GT, model Victory, bendera, ada yang bulat gitu ya. Napoleon. Napoleon. Nah, kalau yang ini model apa nih, Bang? GT tapi custom. GT custom ya. Udah mirror belum, Bang? Belum mirror. Nah, untuk spion Corolla DX yang model GT itu dia udah bisa mirror. Jadi kita bisa setelnya dari bagian dalam. Oke, kita lanjut ke mesin. Nah, mungkin teman-teman mau lihat langsung mesinnya seperti apa? Pada penasaran, langsung kita buka dulu ke mesinnya. Silakan, Bang. Tuh, 2, 3. Nah, sekarang kita lihat mesinnya seperti apa. Wow. Jadi di sini diberi sentuhan banyak chrome. Nggak banyak sih, tapi hampir semuanya 80% lagi saya kira, Bang ya. Diberi sentuhan chrome. Nah, untuk mesin ini apa-apa saja yang sudah dirubah nih, Bang? Kalau mesin kalau standarnya platina. Kalau ini udah pakai CDI, terus coilnya juga ya? udah gede. Blue Fire 90.000 volt. 90.000 volt. Terus kalau untuk mesinnya sendiri sudah PNP, porting and polish. Apa lagi ya? Ini radiator 2 play merek Block. Biasanya ini buatan Malaysia. Terus pakam remnya udah pakai Soluna. Oh, ini yang punya Soluna ya? Iya, pakam. Oh, pakemnya. Yang ini. Iya, kalau itunya masih punya master. Jadi pengaruhnya apa kalau ini diganti? Kalau pakam Soluna itu karena ini sudah PNP, mobil ini kalau di
ya lumayan bertenaga ya. Jadi kita buat jaga-jaga juga kalau misalnya lagi ngebut. Soluna itu lebih lembut aja gitu. Jadi kalau pakam biasa pengalamannya waktu kita kencang gitu kan sering bocor, biasanya piston rem belakang sering bocor. Karena masih yang standar karena ya anginnya lebih sedikit. Kalau ini kan anginnya lebih besar gitu kan. Jadi agak enak apanya mainnya gitu. Kemudian untuk di dalam mesinnya ini apa udah diganti atau masih yang bawaannya, Bang? Kalau ini camsnya lupa kemarin cams durasi berapa. Udah dirubah ya. Kalau yang apanya udah di PNP, porting and polish. Jadi porting and polish itu kulit jeruk yang di Dexel ini udah dimuluskan gitu. Biasanya kalau standarnya ada kulit jeruk. Jadi kulit jeruk itu udah licin. Pengaruhnya apa tuh kalau terhadap tenaganya tuh? Pengaruhnya lebih lancar aja proses semuanya. Lebih lancar aja. Iya, lebih bertenaga lah mobil jadi. Gitu. Jadi di sini radiator sudah diganti model 2 play itu ya, Bang ya? Ini 2 play. Lebih besar aja volumenya. Kalau DX asli juga 2 play tapi volumenya kecil. Nah, ini untuk teman-teman retro yang lagi nonton nih, Bang. Apa sih yang membedakan radiator 2 play, 3 play atau ada yang 4 play mungkin? Kalau mesin standar sih 2 play dengan volume air sebesar ini ya cukup. Cukup ya. Kalau udah upgrade 7K mungkin ya kita perlu 3 play ya karena tenaganya juga, powernya juga ada beda kan. Berarti kalau untuk 4K 2 play dengan volume seperti ini udah di PNP udah cukup. Hidup AC juga udah nyaman. Gitu. Jadi jalan macet pun kita nggak ragu. Jadi kelebihannya kalau kita pakai yang lebih besar seperti ini nih, mesinnya itu lebih awet ya. Biasanya. Jadi karena panas mesin lebih stabil. Pendinginannya nggak terlalu berat kali ya. Iya, nggak terlalu cepat panas. Soalnya yang namanya mobil retro itu kan didesain untuk cuaca zaman dulu. Nah, beda dengan cuaca zaman sekarang panasnya. Jadi udah nggak mampu lagi ditahan sama radiatornya ini. Nah, di sini kita lihat kompresornya sudah diganti. Nah, ini kompresornya bukan bawaan dia lagi. Nah, tapi kita tidak tahu ini kompresor milik apa. Kita tanya Bang Uji, ini kompresor punya apa nih, Bang? Ini Xenia 1000 ini. Xenia 1000. Copotan. Ori copotan ya? Ori copotan. Nah, untuk mengganti kompresor yang mirip mobil lain itu tuh kira-kira berapa banyak yang harus dirubah itu atau PNP? Paling nambah bracket aja. Nambah bracket untuk dudukan ini ya? Iya, dudukan bracket. Kompresor diganti. Bagaimana dengan kondensornya, Bang? Kondensor AC juga ganti kan? Punya Xenia juga? Kondensornya. Set. Oh iya, yang kecil. Termasuk blower? Blower enggak, blower masih bawaan. Nah, untuk mungkin teman-teman retro yang baru megang mobil retro mungkin ada yang tidak tahu apa sih pengaruhnya kalau kompresor AC diganti dengan yang milik mobil lain. Kalau Xenia 1000 dia lebih ringan. Kalau aslinya Sanden kan berat gitu kan. Jadi kalau kita dalam kecepatan tinggi ya enggak nyaman aja, tenaga mobil tuh terasa berat gitu. Tapi kalau pakai Xenia 1000 ini ya lari 100 atau 120 pun masih mumpuni gitu. Masih enak, ringan dia gitu. Ya? Mesin kan jadi lebih awet karena putarannya nggak begitu berat kayak Sanden. Lebih dingin berarti ya untuk AC-nya. Iya, sih lebih dingin. Lebih dingin. Nah, karena ini DND. Untuk mesin ada lagi yang dirubah nggak, Bang? Kira-kira. Paling cuman pakai header aja. Header stainless. Pakai header stainless. Resonator, stabil. Termasuk pipa ya? Iya, semuanya. Ukuran berapa tuh pipanya? Ukuran berapa ya? Saya kurang ingat nih kemarin. Karena udah lama kan mobilnya sih. Mungkin untuk bagian mesin kurang lebih itu ya, Bang ya? Yang mesin ya. Oke, kita lanjut ke bagian velgnya. Di sini kita lihat ada merek, di sini hidupnya ada merek AR, tuh artinya velg Atara ya, Bang ya? Iya. Jadi di sini ini profilnya apa, Bang, untuk velg ini? Lebarnya. Lebarnya kalau depan 9. Depan 9. Ya, kalau di belakang 10,5. Di sini menggunakan ban Sincera. Untuk suspensinya, Bang, apakah dipotong per apa diganti apa gimana?
Ini potong putar 1 ulir. 1 ulir. Lebih. Yang depan? Iya. Yang belakang? Belakang 1 juga. 1 juga. Berarti 1-1 depan belakang ya. Iya. Sebenarnya nggak terlalu pendek nih mobil, cuman karena pakai over fender aja kelihatan pendek. Nah, nyaman. Untuk over fendernya ini menggunakan jenis apa? Ini kemarin belinya dari teman belinya dari Malaysia. Dari Malaysia punya ya? Malaysia punya juga. Sama Atara juga punya Malaysia bukan? Jadi, Bahannya? Bahannya plastik Bahan elastis ya. gitu deh. Jadi bisa dibengkok-bengkokkan. Jadi nggak ragu kita kalau untuk dia patah. patah ya? Umumnya kan orang bikin dari fiber atau spon. Spon. Nah, di samping over fender ada lips body. Nah, untuk lips bodinya ini ori ya? Iya. Ori dari DX-nya ya? Iya. Masih ori 83 punya. Nah, jadi kalau untuk 283. Corolla 8283 itu sudah menggunakan lips body untuk yang aslinya gitu. Agak besar dia. Nah, ukurannya juga agak besar. Nah, kita lanjut ke belakang. Di sini ada emblem Toyota. Nah, ini nih mungkin teman-teman retro belum tahu ini apa sih namanya kalau misalnya mau dicari di toko aksesoris, Pak. Apa itu? Namanya cover segitiga kacamati. Kacamati ya. Tapi itu ori ya. Oh, jadi ini Ada ori. Ori itu biasanya plastiknya seperti ini. Kalau yang KW-an itu dari fiber. Aksesoris lama lah, paling terakhir keluar tahun 90-an lah. Jadi di sini seperti ada efek kulit jeruknya gitu ya. Iya. Itu yang menentukan dia asli gitu. Iya. Iya, ya, termasuk ya. Iya. Dari bahannya sendiri sudah beda ya. Bahannya Menggunakan karet. Oke, bagian belakang sudah. Nah, di kaca lagi. Ayo. Oke, kita lanjut ke bagian kaca belakangnya. Di sini ada sentuhan aksesoris. Nah, ini nih apa namanya nih Bang kalau disebut nih? Itu Lovre namanya. Namanya Lovre ya? Iya, Lovre. Lovre ini buatan Australia. Ya ori juga. Ori ada yang juga, KW-nya juga dia. Tapi kalau ini yang ori. Made in Australia punya. Sama ya, menggunakan bahan plastik juga ya? Iya, plastik. Sama kayak cover kacamati tadi. Untuk pemasangannya ini di sini kita ngelihat baut ini apa di bor kacanya? Bukan, itu apa? Bracket tapi custom. Kalau bracket aslinya ada. Cuman kita custom aja bracket. Karena cari bracket orinya pun udah susah cari. Udah susah ya. Oke, untuk Lovre-nya mungkin itu saja. Atau ada jenis lainnya nggak Bang kalau untuk Lovre ini? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada sih. Kalau setahu saya nggak ada. Nggak tahu ada ya. Ini aksesoris lama. Oke, kita ke sini ada ducktail. Ini seperti merek Rocket Bunny ya. Iya, memang Rocket Bunny. Memang Rocket Bunny ya. Ini custom apa gimana Bang? Custom. Custom ya. Jadi ini di custom menggunakan bahan fiber. Iya, fiber. Fiber. Baru di repaint kuning ya. Iya, di repaint. Oke, di sini ada merek GT. Nah, ini merek GT lagi nih. Yang apa juga? Yang KW juga, Bang? Ori tuh. Ori ya? Cuman udah di repaint. Nah, di sini ada DOHC. Berarti Corolla ini mengeluarkan mesin DOHC apa gimana, Bang? Kalau untuk setahu saya untuk mesin 4AG itu dikeluarin Toyota tapi bukan untuk di Indonesia gitu setahu saya. Biasanya pakai 4AG itu versi GT-nya punya gitu. Corolla yang versi GT ya? Iya, Corolla DX versi GT. Tapi tidak DX diluncurkan. ini kan versi terendah dari Corolla di tahun 80-an. Oh. Di atas itu ada kayak GT, ada SE, ada apa lagi. Jadi untuk versi Indonesianya sudah versi yang dikeluarkan Toyota itu versi yang paling rendah itu DX tadi. DX itu seri terendah dari Corolla seri gitu, terendah, di tahun ya? 80 sampai 83 itu aja. Kalau untuk transmisi sendiri kan kayak DX ini kan 4 speed. Kalau di DX Corolla DX yang di Malaysia punya itu udah 5 speed rata-rata. Jadi varian yang dikeluarkan Toyota untuk Indonesia sendiri setahu saya itu yang paling rendah gitu, maksudnya seri terendah. Mulai dari transmisinya juga udah 4 speed kan. Umumnya kan 5 speed harusnya gitu. Ada alasan tertentu nggak tuh Bang? Kenapa? Bangsa pasar kan biasanya. Oh iya. Tergantung kan daya beli masyarakat Indonesia kayak mana dicocokkan gitu. Itulah makanya dikeluarkan yang seri terendah aja untuk Indonesia gitu ya. Iya, ada juga sih seri-seri varian
Yang rare-nya kayak pintu 2-nya kayak coupe atau versi hardtopnya gitu kan. TE71 atau TE72 dikeluarkan juga, ada wagonnya juga. Iya, ada wagonnya. Tapi juga. kalau untuk khusus Toyota seperti ini yang biasanya, yang standarnya lah. Pada umumnya lah, Pada umumnya seperti ini kurang lebih ya. Iya. Oke, di sini kita lanjut ke stop lamp masih standar. Iya. Masih standar. Di sini ada bumper. Ini bumper sama dengan di depan custom. Ini custom. Custom juga. Oke, sudah selesai bagian belakang. Untuk mufflernya? Muffler nggak pakai muffler gitu. Nggak pakai muffler. Cuman ya? pakai resonator, stabil resonator, terus pipa plong aja. Langsung pipa plong keluar ya, stainless iya, ya. Stainless. Jadi biar garingnya lebih dapat. Oke, mungkin untuk eksteriornya kurang lebih itu aja. Kita lanjut ke interiornya. Boleh. Ya. Oke, kita lanjut ke bagian interiornya. Di sini joknya sudah diganti, teman-teman bisa lihat sendiri di sini joknya sudah diganti menggunakan merek Recaro. Nah, yang kita tanya sekarang, ini Recaro seperti apa nih, Bang? Jenis apa? Ini Recaro apa ya? Recaro LX ya kali. Recaro L. Iya, Recaro. Asli ya? Asli. Nah, kita sudah di dalamnya. Di sini ada setir dan dashboardnya diberi sentuhan full hitam. Nah, kita tanya ke Bang Mujibnya, apa sih alasannya menggunakan sentuhan full hitam begini, Bang? Ada alasan tertentu nggak? Ini hitam memang asli hitam. Oh, memang asli hitam ya? Iya, bukan dicat. Ini kalau kata orang sih punya GT punya. Jadi ini memang asli hitam. Kalau setirnya juga asli hitam. Setirnya juga asli hitam ya? Iya. Nano-nano lah. Nano. Ya mungkin untuk interiornya kurang lebih itu ya. Ada fire stopnya juga. Nah, untuk bagian bagasi lagi mungkin ada yang dirubah nih. Apakah teman-teman penasaran? Kita lihat bagian bagasinya. Yuk. Nah, sekarang kita lihat bagian bagasinya apakah sudah di custom. Wow. Di sini teman-teman bisa lihat dari tutup bagasinya sendiri ada TV, kemudian turun ke bawah ada kapasitor, ada power juga 2. Nah, ini profil untuk customnya apa saja nih, Bang, untuk yang dirubah? Jujur saya kalau sound system ini kurang tahu karena Yeah. kami garapnya, saya berdua sih sama adik saya yang garapnya. Jadi saya kalau untuk sound ini kurang paham. Ini memang kurang paham. Di sini pakai 2 power ya, 3600 mungkin watt. anak-anak kekinian lebih paham nih. Jadi mobil ini jiwa mudanya dapat gitu. Iya, karena garapnya berdua sama adik, karena adik saya masih muda. Di sini ada, itu aki. Nah, Akinya ada di belakang. aki di belakang. Nah, untuk Kayak BMW. BMW. Jadi Corolla DX rata-rata kalau pemilik Corolla DX yang udah mengcustom mobilnya, pasti dia meletakkan akinya di belakang gitu. Biar ruang mesinnya itu lebih simple, lebih ramping. Nah, untuk Corolla DX standar kan masih di depan akinya. Nah, ini ditutup aja lagi. Oke, mungkin untuk bagasi itu aja ya di custom. Atau mau coba dinyalain? Nggak nyala itu kayak. Nggak nyala. Oke, kita tutup lagi. Oke. Nah, setelah kita tanya-tanya soal Corolla DX ini yang cukup lumayan bisa dikatakan ekstrim lah untuk modifikasinya dari yang standar, kita lanjut ke bagian sesi tanya jawab sama Bang Mujib sendiri. Untuk pertanyaan pertama, berapa sih sudah habis biaya untuk full modifikasi sudah jadi seperti ini? Kira-kira kurang lebih berapa, Bang? Ini dulu story-nya kayaknya kalau digarap dengan benar kan mungkin nggak terlalu banyak biayanya. Tapi yang paling banyak biaya tuh uang sekolahnya. Kadang tukang las tuh diganti gitu kan. Nanti kita pindah ke tukang las lain, akhirnya makan biaya, makan waktu lagi gitu kan. Jadi banyak makan biaya tuh waktu proses belajarnya itu membangun mobil gitu kan. Jadi itu sih, kalau total biaya bangun tuh gimana ya, gede juga karena uang sekolahnya itu yang banyak gitu. Tapi kalau dibangun dengan benar ya mungkin nggak sebanyak yang dihabiskan juga gitu. Berarti karena ada sedikit kesalahan di awal ya, Bang ya? Iya, mulai dari tukang las yang kita salah masuk gitu kan, terus lagi nanti pekerjaannya diulang lagi, ya banyak lah gitu. Ya mungkin saya rasa
teman-teman pecinta otomotif, saya rasa kalau untuk baru-baru mulai semuanya bayar uang sekolah. Pastinya Pasti ya. itu. Ya karena kadang-kadang kita lihat ada tukang les itu yang oh iya bisa semuanya bisa, tapi kenyataannya hasilnya kurang memuaskan gitu kan. Asal kerja, kadang yang ndak baling jadi baling gitu kan. Ya gitu. Ya uang sekolahnya yang banyak. Kalau saran saya kan untuk membangun mobil nih, cari teman yang udah membangun, ikutin aja jejaknya gitu. Jadi nggak terlalu makan banyak biaya gitu. Kalau nggarap sendiri itu itulah makan banyak biaya tadi. Nah, untuk sejarah dibelinya ini tahun berapa dibeli mobil ini? 7 tahun yang lalu lah. Dengan kondisi yang sangat buruk atau dapat bagus? Memang bahan ya. Memang betul-betul dibangun di restorasi total. Aslinya memang warna kuning atau kita defend sendiri? Putih. Asli kuning ini pilihan warna adik saya gitu. Jadi memang mobil ini lebih sering dia yang pakai gitu kan. Cuman karena beliau memang lagi dinas gitu kan. Dia dinas di luar negeri, jadi memang mobil ya saya yang simpan gitu kan. Gitu. Ya, ini. Jadi ini aslinya warna putih, warna kuning ini memang pilihan dia. Waktu itu dia suka nonton Transformer. Oh, terinspirasi dari Transformer. Jadi Bumblebee. Cuman dia nggak suka warna Bumblebee itu kan warnanya agak gelap. Dia pengennya agak terang. Memang kuning yang terang gitu ini ya. Pakai cat jenisnya Speedseeker lemon yellow. Mulai dari warnanya kita pakai cat jenisnya Speedseeker. Clearnya Speedseeker. Dempulnya apa kemarinnya? Dempulnya Alpha Hybrid. Dempulnya Alpha Hybrid kemarin. Itu sih kalau untuk bahan catnya gitu. Jadi kalau ingin mendapatkan hasil yang betul-betul maksimal itu mulai dari dempulnya sendiri itu harus betul-betul yang bisa kita percaya bahannya, Bang ya. Iya. Nggak bisa yang sembarang-sembarang ya. Cat sih kalau saya rasa kalau di dempul ya dempul memang harus yang bagus juga gitu kan. Cuman kalau di cat ini ibarat cat rumah lah. Cat rumah itu kan ada yang biasa, ada yang bagus. Hasilnya juga beda kan. Hasilnya juga beda. Jadi daya tahannya juga beda. Ini udah 5 tahun 6 tahun siap masih kilat ya. Kilat. Masih kayak baru keluar dari bengkel ya. Daya tahannya lebih beda. Habis itu daya pantul yang dihasilkan juga beda gitu. Nah, itu buat teman-teman retro semua yang ingin membangun sebuah mobil dari pondasinya sendiri harus betul gitu. Kalau kita sedikit mengalami kesalahan, hasilnya tentu tidak seperti yang kita harapkan ya, Bang ya. Iya. Ini juga masih banyak sih. Masih banyak sih. PR-nya, cuman alhamdulillah lah sampai sekarang ini masih cukup puas dengan hal seperti ini gitu. Dengan kondisi yang sudah seperti ini nih, sudah sampai mana aja mobil ini, Bang? Ini waktu itu pernah kita bawa ke Tegal. Ke Tegal ya? Tegal. Waktu itu ngikutin gathering nasional Indonesia Corolla Gatnas 7. Oh, Gatnas 7. Iya, Tegal. Waktu itu ke Tasik tapi nggak pakai ini, pakai yang Black Gold. Black Gold yang DX 80. Udah terbalik sekarang. Udah terbalik. panjang sejarah lagi, Bang ya. Kalau yang ini sudah sampai Tegal, sudah melewati tol juga gitu kan, tolnya dari Jakarta Tegal. Waktu itu di tol juga pernah sampai Mentok Ampere juga, tes juga gitu. 180 ya? 180 dapat. Waktu itu nggak sampai 180 sih, 175 gitulah. Itu dekat. Gasnya sudah habis tuh, Bang? Atau masih ada lagi? Sudah mentok. Sudah mentok ya. Mampu lah ini lari Mentok Ampere gitu kan. Jadi memang Corolla Day ini terkenal dengan tangguhnya ya. Iya, dia tangguh, habis itu spare part-nya mudah didapat. Kecuali aksesoris sih. Kalau kita cari aksesoris yang bagus, yang ori ya itu agak perlu waktu. Tapi kalau yang replika-replikaan banyak ya. Kalau untuk gaya-gayaan mungkin boleh. Ya, dicocokkan aja gitu. Nggak harus dipaksa kan untuk membangun gitu kan. Kalau DX ini sih kalau menurut saya udah velgnya udah bagus saja udah cantik. Udah cantik nih. Cukup ganti velg aja. Ganti velg aja udah cantik gitu. Ya mobil gitulah dari kaki-kaki lah. Kalau saya lihatnya. Jadi kalau mau bikin DX-nya cantik, kaki-kakinya dirapikan aja. Kayak velg yang harus bagus gitu kan.
Ya, Oke, itu aja sih. Oke, buat teman-teman semua, berhubung hari sudah mau maghrib, jadi kita cukupkan saja untuk review mobil Corolla DX83 ini. Stay tune terus di channelnya Fauzan Channel. Nanti kita akan berikan video-video menarik lainnya untuk teman-teman semua. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya, like dan juga share ke teman-teman yang lainnya. Oke, sampai jumpa.